Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada Coca-Cola, ada Sinom. Minuman yang mana sih yang bisa membuat kita itu lebih sehat, lebih sedikit lebih sedikit lemaknya, mengurangi asam urat, bikin nggak jantungan, mengurangi lemak dalam darah dan seterusnya. Minuman dingin, minuman panas, mana yang lebih baik? Nah, apakah kalau pakai Coca-Cola itu bisa membersihkan sistem, Sinom bisa membersihkan sistem? Nah, ini kalau menurut penulis ya tiap orang itu beda-beda. Jadi ada yang hobinya itu minum air panas, tujuannya biar ya lemak-lemaknya rontok. Ada yang anti minum air dingin karena takut lemak-lemaknya itu akan makin menumpuk dengan minum air dingin, makanan bisa langsung jadi lemak dan seterusnya. Ada yang suka minum air asam, tujuannya adalah asamnya biar menggerogoti lemak. Terus kalau yang ini ya relatif ya. Kalau penulis ya, ini adalah minuman untuk selera ya, untuk memuaskan rasa apa jenenge, ngragas, rasa pingin makan. Kalau yang ini membuat tubuh itu lebih enak. Tentu kalau beda resep ya beda rasanya. Jadi ya penulis nggak bisa bilang semua Sinom itu enak, semua Sinom itu bagus. Tapi yang jelas kalau ini kebetulan cocok untuk penulis. Terus untuk minuman dingin menurut penulis nggak begitu pengaruh ya efeknya ya, karena itu kan efeknya cuma di mulut, di kerongkongan, di perut. Sementara itu suhu tubuh manusia kan 37 derajat. Jadi karena pakai 37 derajat, maka ya nggak begitu pengaruh lah air panas atau air dingin itu, lebih hangat atau lebih dingin, itu cuma kena mulut. Kalau misalnya terlalu panas ya yang rusak giginya dulu. Juga kalau begitu terlalu dingin yang rusak giginya dulu. Kalau misalnya ada lemak atau apa, itu ya cuma di saluran aja. Tapi sementara yang penulis tahu, minuman dingin tidak membuat lemak itu jadi ngumpul gitu, karena semua makanan yang diserap tubuh itu suhunya ya pasti sudah ternetralisir oleh tubuh. Orang juga kena frostbite itu kalau di suhu sangat dingin sekali sampai kena darah. Nah, itu baru ada frostbite. Nggak ada orang kena frostbite gara-gara minumannya terlalu dingin ya, penulis nggak tahu. Cuma kalau minum terlalu banyak ya memang bisa bikin penyakit juga ya. Semua itu kembali ke berlebihan. Begitu juga minum asam itu nggak menjamin lemak-lemak itu keluar, karena lemaknya bukan nempel ke bagian yang kena cairan minumannya, itu di saluran pembuluh darah dan macam-macam yang belum tentu kena sama asamnya. Nah, kalau yang penulis tahu itu justru efek energi jelek. Inilah contoh energi jelek tuh. Biasanya wifi, walau kalau gelombangnya wifi belum sampai yang seperti 5G ya, yang bisa merusak pernafasan atau macam-macam. Jadi ya penulis untuk darah, tubuh, macam-macam lebih mengandalkan ini ya, karena ini jelas kalau ditaruh di bawahnya bensinnya jadi lebih mudah menguap. Kalau ditaruh esnya lebih sulit beku. Jadi kalau di darah ya juga bakal lebih sulit beku juga. Ini namanya cemenite, yang kalau sakit kepala bisa berkurang sakit kepalanya dan seterusnya lah ya. Jadi penulis lebih pilih pakai cara ini untuk mengurangi pembekuan darah ya. Kalau nggak punya cemenite ini ya menghindari semua yang kalau kita deket itu jadi pusing, karena pusing itu merupakan tanda mulainya penyumbatan darah atau pembekuan darah atau mengentalnya darah. Kalau makanan, minuman, ya cari aja makanan yang kalau dipanaskan cair, didinginkan sedikit jadi beku, atau kalau di suhu ruangan jadi beku. Nah, amati makanan-makanan yang seperti itu ya, karena itu bisa memperparah pembekuan darah. Soal minuman dan macam-macam
itu efeknya ya harus lewat perut dulu. Jadi ya belum tentu pengaruhnya besar ya, belum tentu pengaruhnya besar. Lebih banyak ke yang lain-lain, lemak atau kuah itu ya, kuah apa yang ada kaldu ayamnya, kaldu sapinya, kaldu macam-macamnya, yang kalau dalam suhu ruangan bisa beku atau kalau didinginkan sedikit bisa beku. Nah itu yang bisa bikin pusing. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.